Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Bunga Mardiotila SSI M4. Materi kita yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang regresi dummy dengan topik modeling interaction. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Penny Juniarti dengan NIM F1C219042. Artikel yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang penerapan analisis regresi dummy pada data kualitatif kasus ekonomi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara peubah yang akan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik dan garis. Persamaan matematik yang menggambarkan hubungan antara peubah bebas dan tak bebas sering disebut persamaan regresi. Sedikit sejarah tentang analisis regresi. Istilah regresi pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak yang tinggi. Orang tua yang pendek memiliki anak yang pendek pula. Kendati demikian, ia mengamati bahwa ada kecenderungan. Tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Dalam bahasa Galton, ia menyebutkan sebagai regresi menuju mediokritas. Selanjutnya, skala pengukuran. Berdasarkan skala pengukuran, peubah dapat dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan juga skala rasio. Regresi dummy. Nama lain regresi dummy adalah regresi kategori. Regresi ini menggunakan prediktor kualitatif. Analisis regresi dummy merupakan analisis regresi berganda. Hanya saja salah satu peubah bebasnya merupakan peubah kualitatif yang berskala nominal atau ordinal. Jika peubah kualitatif tersebut lebih dari 2 kategori, jumlah peubah dummy yang dibentuk harus sebanyak N-1, di mana N adalah banyaknya kategori peubah tersebut. Ada 3 contoh model interaksi regresi dummy, yaitu yang pertama, model regresi dummy dengan peubah bebas kualitatif dengan 2 kategori, atau tanpa interaksi dengan peubah bebas lainnya. Yang kedua, model regresi dummy dengan peubah bebas kualitatif dengan 2 kategori, atau yang berinteraksi dengan peubah bebas lainnya. Yang ketiga, model regresi dummy dengan peubah bebas kualitatif dengan 3 kategori atau lebih. Masuk untuk contoh kasus untuk model interaksi yang kedua, berarti yang saling berinteraksi dengan peubah bebasnya. Seorang peneliti tertarik untuk memprediksi laba 2 macam perusahaan, swasta asing dan swasta nasional. Bila ditinjau dari besarnya biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat iklan mengenai produknya, atau untuk perusahaan swasta asing, laba yang diamati adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan produknya di wilayah Indonesia saja. Berikut tabel data laba perusahaan. Ada laba, tipe, dan biaya iklannya. Masuk untuk pembahasannya. Membuat variabel dummy bagi X2. Kita misalkan itu adalah ZJ. Di mana ZC jika 0 itu untuk perusahaan swasta asing, jika dia 1 itu untuk perusahaan swasta nasional. Apakah ada interaksi antara peubah X1 dan X2? Bisa dilihat pada scatter plot pada gambar di atas menunjukkan bahwa ada interaksi antara peubah X1 dan X2. Hal tersebut ditunjukkan dengan 2 garis regresi yang saling berpotongan. Garis yang berwarna hitam ini dan juga garis putus-putus berwarna merah. Sehingga model persamaan regresi yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Berdasarkan scatter plot pada gambar sebelumnya menunjukkan bahwa ada interaksi antara peubah X1 dan X2, sehingga akan dibuat interaksi pada data dengan cara mengalihkan peubah yang berinteraksi. Sebagai berikut, tabel data laba perusahaan dengan interaksi antara biaya iklan dan tipe perusahaan. Perhitungan untuk memperoleh nilai
beta topi 0, beta topi 1, dan beta topi 2 menggunakan software Minitab 16. Output dari Minitab diperoleh sebagai berikut. Setelah kita peroleh nilai dugaan untuk tiap parameter tersebut, maka nilai tersebut disubstitusikan ke dalam model persamaan umum dan model untuk setiap kategori, sehingga diperoleh y dot sama dengan 4,76 ditambah 0,141 X1 tambah 4,85 ZJ dikurang 0,385 X1 dikali ZJ ditambah epsilon 1. Berikut model kategori untuk perusahaan swasta, nasional, dan juga asing. Maka dapat kita interpretasikan yaitu, berdasarkan hasil output Minitab 16 di atas, dapat dilihat bahwa pada taraf uji nyata 5%, biaya iklan dan interaksi antara biaya iklan dan tipe perusahaan tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap laba perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai P pada biaya iklan dan interaksi antara biaya iklan dan tipe perusahaan yang lebih besar dari 5%. Sementara, tipe perusahaan berpengaruh nyata atau signifikan terhadap laba perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai P pada tipe perusahaan yang lebih kecil dari 5%. Model persamaan umum untuk semua kategori yang diperoleh dikatakan model yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai R-square yang dihasilkan kurang dari 50%. Nilai R-square sebesar 10,4% memiliki arti bahwa 10,4% keragaman dari laba perusahaan dapat dijelaskan oleh biaya iklan dan tipe perusahaan serta interaksi antara biaya iklan dan tipe perusahaan. Berdasarkan model persamaan umum regresi dummy 2, di persamaan 2, dapat dinyatakan bahwa nilai dugaan laba perusahaan Y akan bertambah sebesar 4,76 dan 4,85 setiap kali nilai X1 dan X2 bertambah satu satuan, dan akan berkurang sebesar 0,385 setiap kali nilai interaksi antara X1 dan X2 bertambah satu satuan. Berikut tadi ringkasan dari artikel yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan penyampaian ataupun yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih.